Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4381. Christian menjadi bahagia saat mendengar berita itu. Dia berkata sambil tersenyum. Tidak heran kamu begitu menyeringai. Kamu akan menjadi seorang kakek. Ya, Dunchan berkata dengan bersemangat. Generasi yang lebih tua berbicara tentang pernikahan antar generasi. Itu benar. Ketika putri saya mengatakan dia hamil, saya tidak ingin tinggal lagi di New York selama 1 menit. Ingin langsung terbang dan memberi mereka kejutan. Christian tersenyum dan berkata, "Oh, kamu pohon elem tua tahu bagaimana mengejutkan istri dan anak-anakmu. Ya, kamu telah membuat kemajuan." Setelah itu, Christian berkata lagi, "Ayo, jangan berlama-lama di sini. Saya akan meminta kru bersiap-siap. Kamu pergi ke bandara sekarang." Dunchan berkata, "Jangan, jangan. Saya setuju untuk ikut dengan ayah dan ibumu. Saya tidak bisa pergi begitu saja. Saya tidak terburu-buru. Belum terlambat kalau pergi setelah pertunjukan selesai." Christian melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak usah peduli. Beritahu saja mereka. Mereka pasti akan mengerti." "Jangan," Dunchan berbisik. "Aku sudah lama tidak bertemu ayahmu. Sulit untuk tinggal bersamanya. Tunggu 2 jam lagi. Kamu menyapa kru. Saya akan pergi setelah pertunjukan selesai." Melihat desakannya, Christian mengangguk dan berkata, "Baiklah. Kalau begitu aku akan menyapa kru sekarang. Minta mereka bersiap terlebih dahulu." "Itu dia." Dunchan tersenyum dan berkata, "Terima kasih, saudara." Christian berkata sambil tersenyum, "Kita bersahabat. Mengapa begitu sopan padaku?" Setelah selesai berbicara, dia segera mengeluarkan ponselnya dan mengatur pesawat untuk Dunchan. Lalu dia berjalan ke semua orang dengan segelas anggur di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, "Ibu dan ayah, izinkan saya menyela. Dunchan akan segera menjadi kakek. Gunakan teh sebagai pengganti anggur untuk merayakan Dunchan." Mendengar ini, Kate tersenyum bahagia dan berkata, Ya. Senang sekali punya bayi. Dunchan, kamu diberkati." Setelah itu, dia mengambil cangkir teh di depannya dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, aku bersulang untukmu. Selamat, kamu telah meningkat." Semua orang juga mengambil teh dan minuman satu demi satu sambil mengucapkan selamat. Keluarga Aker sudah lama tinggal di Amerika Serikat, dan pemikiran mereka dari atas ke bawah kurang lebih ke barat-baratan. Ciri yang lebih jelas adalah mereka lebih santai dalam manajemen emosi. Semua orang sangat senang dengan formalitas di antara mereka. Melihat keluarga Aker merayakannya dengan sangat antusias, Dunchan tersipu dan berkata dengan tidak wajar, Terima kasih. Saat anak itu lahir, saya pasti akan membawanya ke keluarga Aker untuk meminta uang tahun baru." Kate berkata sambil tersenyum, "Ayo, kamu harus datang. Ajak menantumu. Jika bayinya laki-laki, aku juga harus membungkus amplop merah besar untuk menantumu." Dunchan tidak tahan lagi, dan bertanya dengan bingung, "Paman Aker, mengapa kamu harus memberikan amplop merah kepada menantuku?" Kate berkata dengan serius, "Kamu tidak memiliki jantung dan paru-paru sepanjang hari. Hanya ingin menyelesaikan kasus. Saya harus membuat lebih banyak rencana untuk orang tuamu yang sudah meninggal." Kate berkata lagi, "Hanya ada satu gadis di keluargamu. Garis keturunan keluarga Limu tidak boleh putus. Jika menantumu bersedia melahirkan seorang putra dengan nama keluarga Li, dan membantumu melanjutkan garis keturunan, aku, Kate, akan memberinya amplop merah besar yang akan membuatnya hidup nyaman selama sisa hidupnya." Dunchan tertegun ketika mendengar ini. Matanya langsung memerah. Dia sengaja menyentuh hidungnya untuk menutupi, dan berkata sambil tersenyum, "Paman Aker, berapa umurmu? Kita tidak bisa begitu tua dan feodal." Kate berkata dengan sungguh-sungguh, "Dunchan, ini bukan feodalisme. Ini warisan. Kamu sudah mendengar tentang pemujaan leluhur sejak zaman kuno.
Pernahkah kamu mendengar ada orang yang memuja leluhur dengan nama keluarga lain? Jangan bicara tentang orang lain. Apakah kamu tahu nama belakang ayahmu? Apakah kamu tahu nama belakang kakek-kakekmu? Apakah kamu tahu apa itu dupa patah? Dunchan buru-buru berkata, Paman Aker, jika dupa patah, itu tidak berarti garis keturunannya terputus. Selama anak ini memiliki keturunan lagi, garis keturunan saya akan terus diturunkan. Keit melambaikan tangannya dan berkata dengan ekspresi serius, Dundan, ide memotong dupa itu tidak rumit. Terus terang, tidak akan ada garis keturunanmu yang akan menyalakan dupa untuk leluhur garis ini. Sederhananya lebih belak-belakan, tidak akan ada yang memujamu. Ketika Dunchan mendengar ini, air mata di matanya tidak bisa lagi ditahan. Dan dua garis air mata panas mengalir di pipinya yang agak gelap. Bab 4382. Dia mengerti arti kata-kata lelaki tua itu. Dia juga setuju dengan gagasan lelaki tua itu jauh di lubuk hatinya. Generasi tua orang Tionghoa yang pergi ke luar negeri untuk bekerja keras semua berharap memiliki keluarga dan anak-anaknya sejahtera. Tentu saja termasuk ayah Dunchan. Dunchan memiliki 5 kakak perempuan. Dia satu-satunya laki-laki di keluarganya. Dan istrinya awalnya bersedia melahirkan beberapa anak lagi untuknya. Tetapi tidak berhasil. Ketika istrinya melahirkan anak perempuannya, dia menderita pendarahan hebat. Untuk menyelamatkan nyawanya, dokter mengangkat rahimnya. Oleh karena itu, Dunchan hanya memiliki satu-satunya anak perempuan. Pada saat ini, Holly di samping melihat bahwa Dunchan begitu sedih dan meneteskan air mata. Dia segera berkata kepada Keit, Oh, feodalisme tua, berapa umurmu? Dan kamu masih mempraktikkan patriarki. Setelah itu, dia dengan cepat berkata kepada Dunchan, Dunchan, jangan dengarkan omong kosong Paman Aker. Kesadaran feodal lama ini seharusnya sudah lama dihilangkan. Keit biasanya selalu mengikuti kata-kata Holly. Tetapi saat ini dia berkata dengan suara tegas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Saya akan membujuk orang lain dengan cara yang sama. Tetapi saya tidak dapat membujuk Dunchan. Dia dapat memikirkannya sendiri. Tetapi apa yang akan dipikirkan oleh teman lama saya itu? Saya tahu lebih baik daripada siapapun. Dia pergi lebih awal. Sebagai seorang sahabat, saya harus menebus penyesalan ini untuknya. Lagi pula, Keit memandang Dunchan, yang menangis diam-diam, dan melambaikan tangannya dengan ramah. Dunchan, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Tidak peduli apakah anak itu lahir laki-laki atau perempuan, kamu bawa menantumu ke sini. Jika laki-laki, aku pasti bisa meyakinkannya untuk memberi nama anak itu menjadi Li. Jika perempuan, aku akan mencoba meyakinkan dia untuk memiliki satu anak lagi dari putrimu. Jangan ikut campur ketika saatnya tiba. Jangan ucapkan sepatah kata pun. Pura-pura saja tidak tahu. Kalau ada yang menganggap feodalisme buruk undang dia menemuiku. Aku tidak peduli. Dunchan mengangguk berat dengan air mata berlinang saat ini. Dan berkata dengan rasa terima kasih. Paman Aker, terima kasih, terima kasih. Dunchan tahu bahwa menantunya sangat baik. Mungkin hanya Keit yang bisa melakukan hal seperti itu. Dia begitu terharu hingga kakinya membungkuk ke depan tak terkendali. Dan dia ingin berlutut dan bersujud kepada Keit. Mata Christian cepat dan tangannya cepat. Dia meraihnya dan berkata, Dunchan, apa yang kamu lakukan? Keit memarahi. Dasar bocah. Apa kamu tahu seorang pria tidak boleh berlutut? Cepat beri diri. Kamu tidak diizinkan berlutut sampai hari kematian saya. Dunchan benar-benar tersentuh. Dia melihat Keit marah. Dia dengan cepat berkata, Oke, Paman Aker, aku mengerti. Keit mengangguk puas. Dan mendesak. Apa yang kamu lakukan di sini? Cepat ke bandara. Christian berkata, Ayah, aku juga sudah memintanya pergi. Dia bersikeras tinggal bersamamu sebentar. Pada saat ini, suara musik tiba-tiba terdengar. Di tengah suara musik yang sangat kuat, lampu di venue diredupkan setidaknya 70%. Dua layar LED besar di kiri dan kanan panggung dihitung dalam sekejap, dan mulai memainkan materi pembuka konser tur dunia Queen.
Video pembukaan ini berlangsung selama 20 menit. Dibuat oleh tim Hollywood dengan banyak uang. Dan efek suara serta visualnya sangat mengejutkan. Isi videonya adalah perang antariksa yang terjadi di masa depan. Efek audio visual di awal tampak menggemparkan dunia. Plot video ini adalah ras alien menginvasi bumi dan memusnahkan hampir semua armada bumi. Hanya satu kapal perang yang dikemudikan oleh seorang prajurit wanita yang selamat di seluruh armada bumi. Untuk menyelamatkan bumi, prajurit wanita mengendarai kapal perang melalui lubang cacing, kembali ke bumi dalam masyarakat modern dari masa depan. Ketika kapal perangnya melewati atmosfer bumi, angkatan udara dari berbagai negara di bumi mengirim pesawat tempur top untuk mencegatnya. Dan dia terlontar pada saat misil hendak menghancurkan pesawat ruang angkasa, dan jatuh jauh ke bawah dengan parasut. Tapi karena parasutnya gagal dan tidak bisa dibuka, prajurit wanita itu terjun langsung ke tanah dengan kecepatan tinggi. Menurut pengaturan aslinya, saat prajurit wanita akan jatuh ke tanah, layar LED dan semua lampu di tempat kejadian akan padam seketika. Dan semua suara juga akan berhenti secara tiba-tiba. Bab 4383. Setelah 10 detik kegelapan total, semua lampu panggung menyala dalam sekejap. Puluhan berkas cahaya diarahkan ke atas panggung. Pada saat itu, Queen, yang mengenakan baju besi CV turun dari langit dengan bantuan teknologi Wia, dan menggunakan lagunya berjudul lagu From the Future membuat pembukaan sempurna yang mengejutkan untuk keseluruhan konser. Namun saat video tersebut baru saja mulai diputar, ketika orang-orang melihat adegan Star Wars di video tersebut, semua orang sedikit bingung. Melihat pertunjukan akan segera dimulai, lelaki tua itu berkata kepada Dunchan, "Dunchan, jangan buang waktumu bersamaku di sini. Cepatlah pergi dan habiskan waktu bersama istri dan anak-anakmu." Setelah itu, dia melihat ke arah Christian dan berkata, "Christian, minta kru bersiap di bandara. Minta sopir membawa Dunchan ke bandara." Christian mengangguk dan berkata kepada Dunchan, "Dunchan, kamu harus cepat pergi dan habiskan waktu bersama keluargamu. Jangan pergi kemana-mana sampai anak itu lahir." "Oke." Dunchan tahu Keit sangat memikirkan dirinya. Dia mengangguk berat dan berkata, "Paman Aker, Bibi, kalau begitu aku pergi dulu." Keit melambaikan tangannya. "Pergilah. Christian mengantarmu pergi." Dunchan berkata, "Tidak, tidak. Dia harus menemanimu. Aku turun sendiri." Lagi pula, dia berkata kepada Christian, "Kamu kirimkan pesan ke pengemudi. Tidak perlu mengantar aku." Christian melihat bahwa kondisinya secara keseluruhan jauh lebih baik. Jadi dia mengangguk dan berkata, "Oke." Dunchan mengangguk, menyapa semua orang lagi, dan bergegas keluar ruangan. Setelah Dunchan keluar, dalam video tersebut, kapal utama armada luar angkasa manusia mengalami pukulan fatal dari musuh. Claire dengan bersemangat meraih tangan Charlie dan berteriak, "Suamiku." Efek film ini sangat realistis. Ketika Charlie dipanggil oleh Claire, dia tanpa sadar menarik sebagian energi spiritual yang dilepaskan. Dia tidak lagi memperhatikan apa yang dibicarakan kakek neneknya, tetapi fokus pada layar, dan berkata dengan serius, "Saya pikir ini sangat spesial. Kita lihat video pembukaan Michael Jackson, mantan raja. Dia juga sangat menyukai efek spesial pembukaan yang megah." Saat Charlie selesai berbicara, kapal manusia meledak di layar. Serangkaian ledakan dahsyat terjadi dari dalam, dan semuanya berantakan. Efek suara dari ledakan memicu gelombang suara melalui speaker kuat yang tak terhitung jumlahnya di stadion, mengejutkan semua orang. Saat perhatian semua orang tertuju pada video, Dunchan berjalan melewati koridor area VIP dan sampai di pintu lift. Gelombang suara yang mengejutkan membuatnya merasakan bas menggetarkan seluruh dadanya. Pada saat ini, lampu 4 lift yang tidak jauh di depannya tiba-tiba menyala bersamaan. Saat dia sedikit terkejut, pintu lift tiba-tiba terbuka. Di 4 lift, setidaknya 20 tentara berpakaian hitam bersenjata lengkap dengan peluru tajam muncul. Para prajurit berbaju hitam ini mengenakan rompi anti peluru dan topeng anti peluru,
serta memegang senapan otomatis berwarna gelap di tangan mereka. Moncong setiap senapan otomatis dilengkapi dengan peredam suara yang tebal dan panjang. Melihat pemandangan ini, pupil Dunchan tiba-tiba menyusut. Saat dia hendak berteriak, peluru dilepaskan dari beberapa moncong dalam sekejap. Dalam sekejap, Dunchan terkena puluhan peluru, jatuh ke lantai. Segera setelah itu, karpet wol putih pudar di bawahnya basah kuyup oleh darahnya yang berwarna merah. Bab 4384. Saat Dunchan terjatuh, orang-orang di lift bahkan tidak melihat Dunchan lagi. Salah satu dari mereka melihat wajah Dunchan. Tanpa penyesalan dia berkata melalui sistem intercom di helmnya, "Bos, orang ini sepertinya detektif Dunchan dari Departemen Kepolisian New York." Pemimpin itu berkata dengan nada menghina, "Siapa Dunchan?" "Dunchan Lee. Menurut saya, dia hanyalah hidangan pembuka. Tidak cukup bagi semua orang untuk mengambil sumpit. Lagi pula, dia memerintahkan semuanya. Bentuk formasi pertempuran. Ingat tujuan kita. Jangan biarkan siapapun hidup." 20 orang lainnya atau lebih dapat mendengar suara pemimpin dengan sangat jelas karena mereka mengenakan headphone peredam bising. Mereka memegang senjata di tangan kanan dan mengangkat jari telunjuk dan jari tengah ke sisi pelipis dengan tangan kiri. Gerakan ini berarti bahwa mereka telah menerima perintah. Segera, lebih dari 20 orang keluar dari 4 lift pada waktu yang sama dan dengan kecepatan yang sama dalam formasi tempur pasukan khusus 6 anggota standar, membawa senapan serbu paling canggih. Pakaian dan perlengkapan khusus di tubuh mereka telah mengalami perlakuan senyap yang sangat ketat. Kain pakaian tersebut hampir tidak menimbulkan suara gesekan. Bahkan kepala setiap resleting pada pakaian tersebut dibungkus dengan kain katun hitam untuk menghindari kontak dengan tubuh mereka. Sol sepatu bot tempur juga telah menjalani perawatan khusus. Semuanya dikencangkan dengan velcro. Tidak ada tali sepatu dan bagian logam. Saat mereka berjalan tidak akan menimbulkan suara. Selain itu, seluruh area VIP seperti hotel, semuanya tertutup karpet, dan lebih dari 20 orang berjalan, hampir tanpa suara. Detail pertempuran ekstrim seperti itu sulit ditandingi bahkan oleh pasukan khusus teratas. Dan peralatan mereka juga sangat canggih. Senjata utama mereka adalah senjata individu terbaru dari perusahaan Jerman HK, senapan serbu HK-433 buatan perusahaan Jerman, Heckler & Koch. Senjata ini memiliki rate of fire yang tinggi, power yang tinggi, dan akurasi yang jauh melebihi senjata standar biasa. Apalagi kelompok orang ini juga secara khusus menggunakan peluru dum khusus kaliber pukul 5,56. Dalam pertempuran jarak dekat, peluru kaliber kecil ini memiliki kecepatan awal yang tinggi dan tingkat kematian yang tinggi. Peluru dum khusus ini juga memiliki efek rongga yang kuat. Jika menembus ke dalam daging, rongga besar akan terbentuk di dalam tubuh, yang akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuh manusia. Saat ini, mereka bergerak maju diam-diam sambil melompati tubuh Dunchan. Mayat itu tidak lagi menjadi fokus mereka. Tujuan mereka adalah box VIP tempat keluarga Aker. Saat ini, 4 master keluarga Aker sedang menjaga pintu. Namun dalam video pembuka kali ini, suara armada meledak dan senjata ditembakkan satu demi satu. Dan gelombang suara dari subwoofer begitu keras. Bahkan lantai dari struktur beton bertulang pun terguncang olehnya. Di hadapan gelombang suara yang melonjak ini, suara-suara lain hampir sepenuhnya kehilangan kekuatan transmisinya. Selain itu, telinga, mata, dan hidung adalah organ yang sangat mudah terpengaruh. Begitu suara tertentu terlalu keras, telinga manusia hampir kehilangan kemampuannya untuk menganalisis suara lain yang lebih lemah di bawah pengaruh suara keras tersebut. Inilah sebabnya, di konser atau di bar atau disko, ketika dua orang berbicara berhadap-hadapan, tak satu pun dari mereka dapat mendengar satu sama lain. Kecuali jika mereka berbaring di samping telinga satu sama lain dan berteriak ke telinga mereka. Oleh karena itu, lebih sulit bagi 4 master keluarga Aker untuk mendengar suara tembakan dengan peredam yang baru saja ditambahkan dan langkah kaki lawan yang mencoba bersembunyi di bawah suara latar yang besar daripada mendengarkan dengungan nyamuk di bandara. Saat ini,
Mereka masih sama sekali tidak menyadari bahwa bahaya besar sedang mendekat. Dan Charlie, karena dia baru saja menarik auranya, dia memusatkan perhatiannya pada video pembukaan yang diputar langsung. Dia juga tidak mengetahui semua yang terjadi di luar. Namun, si pembunuh sangat siap. Sebelum memasuki sudut koridor, mereka sudah menggunakan live detector untuk mendeteksi situasi di belakang sudut dengan jelas. Orang yang mengoperasikan detektor kehidupan segera melapor kepada semua orang dengan bahasa isyarat khusus. Isi bahasa isyaratnya adalah, ada 4 orang di dekat pintu kotak dekat, 13 orang di kotak dekat, dan 2 orang di kotak lain di sebelah kotak dekat. Pemimpin tim sedikit mengernyit. Dalam informasi yang dia terima, tidak ada informasi tentang ruang di sebelahnya. Yang dia tahu hanyalah kotak-kotak VIP di sini tidak dibuka untuk umum malam ini, dan keluarga Aker seharusnya menjadi satu-satunya tamu. Bab 4385. Sekarang sepertinya informasi itu salah. Namun, pada saat ini, dia tidak peduli dengan kekeliruan kecil ini. Dia segera memberi isyarat menyeka leher kepada semua orang, yang berarti semua orang, termasuk 2 orang di kotak berikutnya, harus dibunuh. Bagaimanapun, proses membunuh sepenuhnya adalah membunuh siapapun yang mereka temui. Membunuh siapapun yang mereka lihat juga merupakan kode etik mereka malam ini. Setelah itu, semua orang bersiap-siap. Di antara lambaian pemimpin, mereka bagian menjadi 3 ketinggian. Tinggi, sedang, dan rendah, dan memaksa ke lorong menuju kotak VIP dengan gerakan yang sangat cepat. 4 master dari keluarga Aker tiba-tiba mendapati musuh menyerang tiba-tiba. Seniman bela diri bintang 8 yang memimpin tercengang, dan berseru, ada musuh. Bagaimanapun, energi sejati seluruh tubuh dengan cepat dikeluarkan dari dalam ke permukaan tubuh. Mempersenjatai kulit menjadi baju besi, serta mengeluarkan pedang lembut yang melingkari pinggang dari pinggangnya. 3 lainnya bereaksi sangat cepat, dan segera mulai mengedarkan ki mereka yang sebenarnya. Ini adalah prosedur standar bagi master seni bela diri untuk bertahan melawan musuh. Namun, musuh sama sekali tidak membicarakan seni bela diri. Lebih dari 20 senapan serbu yang kuat dengan gila-gilaan melepaskan peluru di klip mereka dengan kecepatan tinggi. Setelah akselerasi dan rotasi rifling, setiap peluru menghantam mereka berempat dengan kekuatan mematikan. Pria yang memimpin dengan pedang lemahnya, gerakannya sangat cepat, dan ketika pedang lunak itu bergetar di tangan, tiba-tiba menjadi sangat keras, memotong besi seperti lumpur. Dalam sekejap, setidaknya pelurunya dipotong menjadi 2 olehnya. Tetapi ada lebih banyak dari peluru yang mengenai tubuhnya. Lebih banyak peluru menghantam tubuhnya satu demi satu. Ki esensialnya sangat kuat. Peluru pertama menghantamnya seperti menabrak dinding besi. Jika lawan bertarung sendirian, dia dapat memotong lebih dari setengah peluru dengan kekuatannya sendiri. Meskipun tidak mungkin memotong sisa peluru sepenuhnya, hal itu tidak akan menyebabkan kerusakan fatal pada tubuhnya karena adanya ki pelindung tubuh. Namun, hal buruknya adalah lawan memiliki terlalu banyak orang dan terlalu banyak senjata. Ada terlalu banyak peluru. Lebih dari 20 magasin menghabiskan 6 atau 700 peluru dalam beberapa detik. Dan di jalan lurus ini, mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi. Peluru awal hanya mengejutkan para master seni bela diri, belum dapat melukai tubuh mereka. Tapi dalam waktu kurang dari sedetik, ki mereka yang sebenarnya habis dengan sangat cepat di bawah hujan peluru. Ki sejati dari master seni bela diri dikosongkan dengan cepat, tetapi peluru lawan tidak berhenti sama sekali. Berbeda dengan seni bela diri, senjata tak kenal lelah. Peluru memiliki kapasitas 30 putaran, dan hampir tidak ada perbedaan kekuatan antara putaran pertama dan putaran terakhir. Ini juga berarti bahwa keempat master ini ditakdirkan menjadi tragedi sejak orang-orang ini tiba-tiba muncul. Segera, tubuh prajurit bintang 8 mencapai batasnya. Mulai dari peluru tidak dapat menembus tubuh, sampai peluru dapat menembus setengah dari tubuh, dan kemudian peluru benar-benar menembus tubuh dan bahkan menembus tubuh sepenuhnya. Prosesnya hanya memakan waktu 3 detik.
Bisa begitu cepat karena senapan serbu hanya membutuhkan kurang dari 3 detik untuk menembakkan 700 putaran per menit, untuk mengosongkan 30 putaran di magasin. Oleh karena itu, dalam waktu kurang dari 3 detik, keempat master dari keluarga Aker hancur menjadi saringan oleh peluru. Bab 4386. Seperti kata pepatah, kalahkan master sampai mati dengan pukulan acak. Apalagi master seni bela diri. Di hadapan peluru yang begitu padat, tidak mungkin untuk menangkis. Inilah sebabnya, aturan dunia ini selalu berada dalam jangkauan senjata dan misil, bukan di tangan para master seni bela diri. Daging dan darah, bagaimana tidak bisa menahan serangan jenuh senjata modern. Dan Charlie, karena dia menarik aura dan perhatiannya terlebih dahulu, tidak menyadari bahwa sesuatu yang besar terjadi di luar sampai peluru melesat melewati pintu ruangannya. Dalam sekejap mata, dia memiliki banyak pemikiran di benaknya. Siapa musuhnya? Siapa sasarannya? Akankah keluarga kakek nenek di sebelah berada dalam bahaya? Pada saat ini, dia melihat ke arah Claire yang masih tenggelam dalam menonton video pembukaan. Hampir tanpa berpikir, dia menggunakan energi spiritual untuk menyentuh bagian belakang kepala Claire. Claire kehilangan kesadarannya dalam sekejap dan muncul di sofa. Charlie segera berbalik. Kekuatan ledakan membuatnya penggalian dari jendela ruangan ke pintu dengan satu langkah. Saat dia membuka pintu ruangan ke dalam, 2 mayat berdarah baru saja jatuh di pintu. Kekuatan yang lahir dari pikiran khusus yang terlalu mengerikan, jika mengenai pemahaman tangan, dapat mencakup seluruh pemahaman tangan. Jika mengenai lengan, seluruh lengan akan robek dan mengenai dada. Ada jari kelingking di depan. Ada lubang kecil, tapi di belakangnya ada rongga yang lebih besar dari mulut mangkuk. Meridian asli dan organ dalamnya telah hancur berkeping-keping. Terlalu mengerikan untuk dilihat. Situasi tragis keduanya membuat Charlie marah. Ini bukan tentang seni bela diri. Orang mengatakan bahwa membunuh tidak lebih dari menganggukkan kepala. Tidak masalah jika tidak berbicara tentang seni bela diri. Tetapi dengan serangan jenuh yang brutal, mereka bahkan tidak menyisakan tubuh lawan. Karena pintu ruangan Charlie terbuka ke dalam, dan tidak ada lampu yang menyala di dalam, perhatian pihak lain saat ini tidak ada di ruangan Charlie. Pemimpin penyerang mencibir dengan lancang ketika dia berjalan dari jarak jauh. Seniman bela diri bintang 8 apa yang lebih buruk dari anjing. Lain kali saya menggantinya dengan peluru penusuk lapis baja 7.62 khusus. Bahkan jika itu master bela diri kesempurnaan agung dari alam terang, akan dikalahkan berkeping-keping. Pada saat ini, seniman bela diri bintang 8 itu masih mempertahankan jejak ketenangannya yang terakhir meskipun tubuhnya telah dihancurkan menjadi saringan. Dengan kekuatan terakhir, dia mengulurkan tangan dan mendorong ruang tempat keluarga Aker. Lalu dia kehilangan kesadaran dan jatuh ke dalam ruang dengan keras. Pada saat terakhir sebelum dia meninggal, yang dia pikirkan adalah dia harus memberi tahu Patriark. Meskipun hanya beberapa detik sebelumnya, agar Patriark bersiap. Jika tidak, mengingat isolasi suara di dalam ruangan dan profesionalisme para penyerang ini, keluarga Aker mungkin tidak akan sempat menoleh ke belakang ketika mereka meninggal. Saat dia membuka pintu, cahaya langsung masuk. Keluarga Aker, yang tenggelam dalam video pembukaan, menyadari bahwa ada cahaya datang dari belakang, dan memesan di muka. Dan anak-anak sudah takut untuk berteriak keras. Saat ini, di pembuka video, Star Wars yang tajam juga telah diselesaikan. Suara ledakan serta gemuruh telah menghilang di video tersebut. Prajurit wanita melarikan diri ke lubang cacing sendirian, dan pemandangan menjadi jauh lebih sunyi. Pada saat ini, berteriak kerabat perempuan dari keluarga Aker memekakkan telinga. Namun, area VIP itu sendiri memiliki isolasi suara yang sangat baik, dan bagian luarnya sepenuhnya tenang. Sehingga tidak mungkin orang di luar mendengar teriakan semacam ini. Christian bereaksi paling cepat saat ini. Dia menarik Kaiden dengan kasar, dan berseru, "Kaiden, kamu berdiri di depan bersamaku." Kaiden tidak membujuk sama sekali. Dia menyeringai dan berteriak, "Oke. Kalian harus membunuh kami berdua dulu."
Kate berseru saat ini. Christian, jangan gegabah. Negosiasikan apa mau mereka. Tidak peduli berapa banyak uang yang mereka inginkan. Kamu harus setuju tanpa ragu. Seluruh keluarga ada di sini. Kita tidak boleh bertaruh atau kalah. Apa yang dikatakan Kate membuat kulit kepala ketiga putra Aker tergelitik. Seperti yang Kate katakan. Hari ini, para tetua keluarga Aker dan keempat anaknya semuanya ada di sini. Selain itu, ada 3 menantu perempuan dan beberapa cucu. Jika krisis hari ini tidak dapat diatasi, 3 generasi keluarga Aker, tua, menengah, dan muda, akan musnah. Dan di bawah sarang yang terbalik, bagaimana mungkin tidak ada telur? Jika pihak lain berhasil hari ini, bagaimana cucu yang tersisa bisa lolos dari kejaran mereka? Bab 4387. Saat ini, di ujung koridor di luar pintu, melihat bahwa keempat master seni bela diri semuanya mati, pemimpin penyerang segera melepaskan helmnya dan berteriak dengan penuh semangat di koridor. Kate Aker, jangan bertarung dengan sia-sia. Kalian semua akan mati malam ini. Ketika Kate dan yang lainnya mendengar ini, wajah mereka menjadi pucat. Sepertinya ini bukan pencatatan, bukan pemerasan, tapi terencana pembunuhan. Kate menangis sesaat. Dia telah menjadi pahlawan sepanjang hidupnya, tetapi tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menghadapi bencana kehancuran keluarganya di tahun-tahun terakhirnya. Sekarang, bagaimana jika keluarga Aker memiliki kekayaan triliunan? Nyawa anak cucu pun tidak bisa ditukar. Pada saat ini, anggota keluarga Aker lainnya juga sangat putus asa. Mereka semua sudah mengetahui kenyataan, dan situasi hari ini akan hancur. Keempat master seni bela diri semuanya mati. Bagaimana mungkin sekelompok orang biasa yang tidak memiliki kekuatan bisa menahan mereka? Saat ini, sekelompok penjelajah ke pintu. Pria yang melangkah maju, berdiri di pintu, memandang dengan dingin ke arah keluarga yang dilanda ketakutan di ruangan itu. Dia mencibir. Oh, ada begitu banyak orang. Maafkan aku. Aku akan membunuh kalian semua. Setelah selesai berbicara, dia mengangkat senjatanya, mengarahkannya ke Kate, dan bertanya sambil mencibir. Kate, apakah kamu punya kata-kata terakhir? Kate berdiri dan berkata tidak rendah hati atau sombong. Saya tidak tahu di mana saya menyinggung Anda. Tetapi jika Anda benar-benar memiliki dendam terhadap saya, tolong biarkan keluarga saya pergi. Pria itu mencibir dan berkata dengan sangat menghina, aku tidak hanya akan membunuhmu, tetapi kalian semua. Setelah itu, dia dengan tegas berkata, berhentilah berbicara kosong denganku, aku akan melakukannya sekarang. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di sisi kegelapan, dan segera setelah itu, dia mendengar suara dingin. Kamu ingin mengirim mereka ke kematian. Apakah kamu sudah bertanya kepada saya? Charlie yang berbicara, pemimpin, serta para prajurit dengan peluru tajam di belakangnya, dikejutkan oleh suara tiba-tiba Charlie. Mereka sudah lama mengetahui bahwa ada 2 orang di ruangan sebelah. Mereka berencana membunuh segera setelah membunuh keluarga Aker, tetapi tidak ada yang mengira seorang di ruangan itu akan keluar dengan inisiatifnya sendiri. Bahkan berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu. Ini seperti menyalakan lentera di lubang pembuangan. Mendekati kematian. Pemimpin menoleh untuk melihat Charlie. Terkejut. Dia tidak bisa menahan cibiran. Nak, bahkan jika kamu mencari kematian, kamu akan mendapatkan poin lebih dulu. Jangan khawatir. Kamu akan mati setelah mereka. Aku akan mengirimmu ke kematian setelah membunuh mereka. Setelah itu, dia siap menarik pelatuk dan menembak semua anggota keluarga Aker. Saat ini, Charlie berkata dengan suara dingin, cuma semut tapi berteriak di depanku. Apa kamu berpikir dengan memegangnya akan membuatmu tidak terkalahkan? Lagi pula, cahaya dingin melintas di tangan, dan pedang tajam yang tak terlihat terbang keluar dari tangan. Cahaya dingin ini adalah pedang penusuk jiwa Charlie. Pemimpin tidak berharap Charlie menjadi begitu sombong. Tetapi sebelum dia bisa marah, dia sudah merasakan sakit yang tajam di lengannya. Segera setelah itu,
Pistol di tangannya jatuh bersamaan dengan tangan, pergelangan tangan, dan setengah lengan. Melihat lengan lagi, lengan patah di bagian atas sendi siku. Lukanya rapi, seolah dipotong oleh pisau tak terlihat, dan darah menyembur keluar dari sayatan datar itu. Kedua lengan yang patah kini seperti dua penyemprot pestisida. Hanya saja yang disemprotkan penyemprot bukanlah obat, melainkan darah segar dan hangat di tubuhnya. Bab 4388. Rasa sakit yang hebat, serta dua kabut darah bertekanan tinggi di depannya, membuat pemimpin itu sangat ketakutan. Karena rasa sakit yang tidak tertahan, maka dia membuka mulut untuk berteriak. Berteriak itu berhenti tiba-tiba. Ini karena, dari sudut matanya, dia terkejut menemukan bahwa di sisi tubuhnya yang lain, ada 6 bawahan berdiri satu di belakang yang lain, dan masing-masing bahu kiri mereka terpotong tanpa kecuali. Hal yang paling menakutkan adalah tidak hanya bahu kiri ke-6 orang itu yang terpotong, tetapi bahkan senjata di tangan mereka juga terpotong dengan rapi. Terlihat ekspresi yang ketakutan. Para penyerang lain di sekitarnya juga sepertinya melihat hantu. Mereka menatap Charlie dengan tercengang. Mereka tidak tahu apakah dia manusia atau hantu. Saat ini, keluarga Aker yang berada di ruang VIP melihat dengan mata kepala sendiri bahwa lengan pria di pintu terputus, dan 2 kabut darah menyembur dari pintu. Semua orang menebak siapa sebenarnya pria yang menyerang itu. Namun, meskipun mereka terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba ini, mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali jauh di dalam hati mereka. Alasan kehebohan tersebut adalah bahwa 1 detik sebelumnya mereka masih menjadi sasaran pembunuhan. Mereka dapat ditembak mati kapan saja. Dan detik berikutnya, orang misterius yang kuat tiba-tiba muncul untuk melindungi mereka. Ini memungkinkan mereka untuk melihat fajar kehidupan dalam situasi kematian yang putus asa. Pada saat ini, pemimpin tidak peduli dengan lukanya sendiri, menatap Charlie dengan sangat ketakutan, dan bertanya dengan suara gemetar, "Kamu, siapa kamu?" Charlie sedikit tersenyum, dan berkata dengan jijik, "Benar-benar lancang. Kamu seekor semut yang bahkan tidak bisa memegang senjata berani bertanya tentang identitasku." Pria itu gemetar kaget karena senyum Charlie, dan berkata, "Tembak. Bunuh dia." Di matanya, peluru adalah senjata terbaik. Pada saat ini, beberapa orang segera mengangkat senjata mereka dan menembak ke arah Charlie. Tapi Charlie bahkan tidak berkedip. Dia berkata dengan suara dingin, "Tidak peduli berapa banyak senjata kalian, itu hanya senjata." Bagi Charlie, tanpa aura yang disediakan oleh pil penguat, mustahil dia untuk terus-menerus menahan serangan lebih dari 10 senapan serbu. Namun, sejak pukulan pil penguat dan energi spiritual di tubuhnya telah meningkat pesat, kekuatannya tidak lagi tak tergoyahkan oleh senjata biasa seperti itu. Dia dengan tenang mengubah seluruh energi spiritual di tubuhnya, membentuk penghalang yang tak terlihat di depannya. Peluru yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dengan energi kinetik yang kuat, terbang menuju Charlie dengan kecepatan mendekati kecepatan suara. Untuk sesaat, suara tembakan peredam suara, dan suara selongsong peluru yang terus-menerus dilemparkan dan diluncurkan di udara bersama-sama membentuk mekanisme musik yang indah. Magasin kelompok orang ini dikosongkan dalam sekejap, dan terdengar suara menggantung magasin kosong hampir bersamaan. Tepat ketika mereka mengira sudah menang, detik berikutnya, situasi di depan mereka membuat semua orang di sisi yang berlawanan ketakutan. Karena mereka tahu, peluru yang sudah mereka tembakkan seolah-olah diberi teknik menahan tubuh, membeku di depan Charlie seketika. Kesedihan para petarung bintang 8 adalah bahwa energi dan kekuatan mereka yang sebenarnya bahkan tidak dapat memperlebar jarak absolut dengan senjata api modern. Tapi, Charlie bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh petarung bintang 8. Kekuatan aura telah melampaui energi kinetik kuat yang dibawa oleh peluru. Sama seperti baju besi baja yang sangat keras, sama sekali tidak mungkin tertusuk peluru pistol mainan plastik. Kekuatan aura sudah dalam posisi mutlak. Sekelompok orang hampir pingsan, dan mereka yang memiliki kualitas mental yang sedikit lebih lemah sudah mulai merasa lemas di kaki mereka.
Pada saat ini, Charlie mencibir dan berkata, apakah sekarang giliranku? Kalimat ini membuat semua orang merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es. Mereka telah melihat kekuatan yang menakutkan Charlie. Dengan satu tebasan di kekosongan, dia dapat memotong 7 orang dan 8 lengan. Semua orang bukan tandingannya, yang terakhir dalam antrean bahkan berbalik dan hendak melarikan diri. Bab 4389. Namun, bagaimana mungkin Charlie memberi mereka kesempatan? Mereka baru saja menggunakan serangan saturasi di koridor lurus ini, meninggalkan 4 master seni bela diri dari keluarga akar tanpa tempat untuk bersembunyi. Setelah hanya beberapa puluh detik, siklus Feng Shui terjadi. Sekarang, mereka juga mengalami keputusasaan yang sama seperti keempat ahli bela diri itu. Ekspresi Charlie menjadi dingin, dan dia berteriak dengan dingin, ingin lari. Kamu bisa lari. Lagi pula, matanya menjadi dingin, dan pisau penusuk jiwa yang ditekan setinggi lutut orang dewasa langsung dilepaskan. Pria yang baru saja kehilangan lengannya di depan merasakan sakit parah di kaki dan lututnya sebelum dia bisa berteriak. Dia tanpa sadar ingin melihat ke bawah. Pusat tetapi gravitasi tiba-tiba bergeser. Seluruh tubuhnya, termasuk pahanya, meluncur tepat di atas lututnya. Segera setelah itu, dia jatuh ke lantai dengan keras. Kejatuhan yang berat ini membuatnya hampir pingsan karena kesakitan. Tapi sebelum dia bisa melolong, dia melihat pemandangan yang bahkan lebih mengerikan. Bawahannya, tanpa kecuali, semuanya dipotong kakinya. Pada saat ini, lebih dari 20 orang terlihat seperti 20 daun bawang yang telah dipotong segenggam, hancur berkeping-keping dan tampak mengerikan. Bau darah yang kuat langsung memenuhi seluruh lorong, dan bahkan keluarga akar di dalam ruangan bisa mencium bau ini. Namun, pada saat ini, mereka berada di dalam ruangan dan hanya bisa melihat anggota tubuh pemimpin penyerang di pintu itu terpotong. Selain itu, mereka tidak dapat melihat Charlie di sisi kiri pintu. Mereka juga tidak dapat melihat situasi tragis dari 20 orang yang tersisa di sisi kanan pintu. Namun meski begitu, penampakan pemimpin seperti hantu saat ini juga membuat keluarga akar yang berpengetahuan luas menjadi ketakutan. Semua anggota keluarga perempuan bahkan bersembunyi dan tidak berani melihat secara langsung. Saat ini, hati pemimpin dipenuhi rasa takut. Dia menatap Charlie, dan bertanya dengan mata lebar, "Kamu, siapa kamu?" Dengan kekuatan yang begitu kuat, tidak mungkin menjadi master seni bela diri. Charlie berkata dengan nada menghina, "Siapa aku? Kamu tidak layak bertanya." Charlie memandangnya dan berkata dengan dingin, "Katakan padaku siapa dalang di balik lapisan. Aku bisa memberikan kematian yang baik. Kalau tidak, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian." Pria itu tertawa terbahak-bahak. "Kamu sangat kuat, tapi seumur hidup tidak akan berada di tangan siapapun." Setelah itu, dia berteriak, "Bangga, akulah yang menyebabkan kematian semua orang di sini. Maaf, tapi jangan takut. Organisasi tidak akan pernah memperlakukan kerabatmu dengan buruk. Jangan khawatir, saudara, mari kita melangkah dulu. Kematian menunggu kalian." Yang lain sepertinya memukul dengan darah ayam dalam sekejap, dan berteriak keras, "Bawahan akan ikut bersamamu." Begitu kata-kata itu terlontar, semua orang ini, tanpa kecuali, menggerogoti gigi geraham buatan di dalam mulut mereka pada saat yang bersamaan. Kelompok ini, masing-masing memiliki salah satu gigi gerahamnya yang dicabut lebih awal. Biasanya, posisi gigi geraham ini selalu terbuka. Setiap kali beroperasi, mereka akan memasukkan gigi palsu berisi sianida yang sangat beracun ke lubang ini. Dan gigi tiruan ini akan sedikit lebih tinggi dari gigi lainnya. Dalam keadaan darurat, gigi tiruan ini dapat dihancurkan dengan paksa. Dan begitu gigi ini dihancurkan, racun yang cukup untuk membunuh setidaknya 10 laki-laki dewasa akan hilang seketika. Jumlah racun yang berlebihan akan menyebabkan mereka mati dengan cepat dalam hitungan detik. Dan, hampir tidak ada rasa sakit yang sama sekali. Dan ini adalah obat tutup mulut yang mereka gunakan untuk bunuh diri saat misi gagal.
Dengan itu, mereka tidak dapat terhindar dari penangkapan hidup-hidup dan disiksa dengan berbagai cara. Para penyerang ini menyadari nasib mereka. Bagi mereka, bunuh diri merupakan pilihan terbaik. Jadi, sekitar 20 orang ini mematahkan gigi palsu mereka hampir secara bersamaan. Pelepasan racun secara instan membuat wajah mereka masing-masing menjadi pucat. Tubuh mereka juga berkedut dengan keras. Pemimpin memandang Charlie, tertawa sedih, mulutnya berbusa, dan mencibir mengejek. Kamu benar-benar kuat, tapi, aku bilang, kedamaian tidak berada di tangan siapapun. Hidupku milikku. Kamu mau bagaimana lagi? Melihat dia akan mati, Charlie tersenyum menghina. Charlie bertanya dengan dingin. Mau mati? Apakah kamu sudah mendapatkan izinku? Bab 4390. Mendengar kata-kata Charlie, pemimpin itu tertawa getir. Dia memperkirakan seteguk darah dan berkata dengan sinis, Kamu pikir bisa mendominasi segalanya dan menjadi maha kuasa. Charlie mencibir dan berkata dengan ringan, saya tidak mengatakan bisa mendominasi segalanya, tapi sangat mudah mengendalikan hidup dan matimu. Mengucapkan telapak tangan, Charlie langsung mengayunkan tangannya. Dalam sekejap, beberapa aliran energi spiritual keluar dari tidurnya, langsung menghancurkan semua lampu di seluruh koridor. Seluruh koridor langsung diliputi kegelapan. Pada saat ini, Charlie, yang tidak ragu-ragu, mengambil langkah cepat dan mencubit tulang belikat pria itu dengan rahang atas. Pada saat dia akan mati karena racun, jejak energi spiritual Charlie masuk, dengan cepat mengumpulkan racun yang menyebar di tubuhnya dan menyegelnya sepenuhnya dengan energi spiritual. Pria itu sudah merasakan bahwa racun itu telah membuat retensi angsur kaku. Peranasan, detak jantung, dan pemikirannya hampir berhenti. Dia juga merasa bahwa seluruh tubuhnya telah memasuki keadaan hampir mati. Pada saat ini, dia sudah kehilangan rasa sakit di anggota tubuhnya. Seluruh ekspresi tiba-tiba menunjukkan sedikit ketenangan. Baginya, meminum racun dan mati saat ini dianggap sebagai kematian yang baik. Namun, segera setelah itu, perasaan desahnya dengan cepat ditarik keluar dari tubuhnya oleh kekuatan misterius. Kekakuan tubuh hilang, frekuensi pernapasan dan detak jantung juga meningkat pesat. Rasa sakit luar biasa yang disebabkan oleh luka di anggota badan juga mulai kembali dengan cepat. Saat ini, dia tidak hanya kaget, tapi juga putus asa. Karena apa yang dilakukan Charlie menurutnya seperti keajaiban. Saat ini, semua penyerang lainnya sudah mati karena racun. Namun pemimpinnya masih hidup. Charlie menatap dengan main-main dan bertanya, apa yang kamu Katana dinginkan? Nasibmu tidak akan berada di tangan siapapun. Nasibmu terserah kamu. Biarkan aku puas. Ini. Kematianmu tiba. Pria itu menatap Charlie dengan mata lebar, dan bertanya dengan putus asa, bagaimana kamu melakukannya? Charlie berkata dengan dingin, sekarang bukan waktunya bertanya. Charlie segera menggunakan energi spiritual untuk menghentikan pendarahan pada luka anggota tubuhnya, lalu membuatnya jatuh koma sepenuhnya. Setelah menyelesaikan semua ini, dia berdiri di depan pintu dan berkata kepada keluarga Aker di ruangan itu, jangan ada yang keluar sampai pertunjukan selesai. Saat ini, keluarga Aker hanya melihat sosok hitam tinggi berdiri di luar pintu. Semua orang ingin melihat dengan jelas fitur wajah bayangan ini, namun cahayanya terlalu redup, dan mungkin tidak dapat dilihat dengan jelas. Keit tanpa sadar mengeluh dan bertanya, saya tidak tahu nama dermawan. Tapi keluarga Aker pasti akan membalas Anda karena telah menyelamatkan hidup kami. Charlie berkata dengan ringan, tidak perlu. Lebih berhati-hati di masa mendatang. Lain waktu, mungkin kalian tidak akan mendapatkan keuntungan sekarang. Keit buru-buru berkata, Derwan, hari ini kamu menyelamatkan lebih banyak dari mengingat orang keluarga Aker. Tolong beri aku kesempatan untuk membalas kebaikanmu. Charlie menggelengkan kepalanya. Tidak perlu membalas budi. Kita semua putra dan putri Tiongkok. Saya hanya menghunus pedang untuk membantu ketika saya melihat ketidakadilan.
Melihat pihak lain tidak mau mengungkapkan identitasnya, Keit juga menyadari bahwa dia tidak boleh terus bertanya dengan cara yang tidak tepat. Dia mengucapkan terima kasih. Kalau begitu saya akan mewakili keluarga Aker dari atas sampai bawah. Terima kasih dermawan atas bantuan Anda. Charlie berkata, tidak perlu. Sebagian besar dari kalian sudah cukup tua untuk menjadi tetua saya. Jadi jangan pukul saya. Christian memikirkan sesuatu. Dan buru-buru bertanya dermawan. Saya ingin menanyakan sesuatu. Charlie berkata dengan ringan. Katakan. Christian buru-buru berkata. Saya ingin memeriksa situasi teman saya. Dia baru saja pergi dari sini sebelum kecelakaan. Ponsel saya kehilangan sinyal karena suatu alasan. Dan saya bahkan tidak dapat menelepon ke 911. Charlie sedikit mengernyit. Mengetahui bahwa teman yang dia bicarakan pasti Dunchan. Charlie melepaskan energi spiritualnya. Setelah sedikit penjelajahan, dia menemukan situasi Dunchan. Meskipun baru 2 atau 3 menit berlalu sejak dia tertembak, Charlie tidak berdaya saat ini. Tubuhnya menderita luka yang sangat serius. Banyak organ penting di tubuhnya, termasuk jantung, hancur total. Jangankan pil peremajaan. Bahkan jika Charlie mengeluarkan pil penguat, tidak mungkin menyelamatkan hidupnya. Oleh karena itu, Charlie berkata dengan ringan, tidak perlu dikonfirmasi. Dia sudah mati. Apa? Christian sangat sedih. Dan berkata, dia, putri baru saja hamil, istri dan anaknya menunggunya. Bagaimana dia bisa mati? Charlie berkata dengan serius. Dia memang sudah mati. Keit juga menangis. Berseru dan berkata, aku membunuh Dunchan, aku membunuh. Bagaimana aku harus menjelaskan kepada janda dan anaknya? Bagaimana menjelaskan kepada sahabatku yang sudah pergi bertahun-tahun yang lalu? Sebagian besar semangat Keit tampaknya hilang pada saat ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.